Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Market Opening dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Frankie W. Prasetyo. Beliau adalah Head of Equity Trading dari MNC Sekuritas Medan. Halo, selamat pagi, Mas Frankie. Halo, selamat pagi Pak Pras. Apa kabar hari ini? Good, always good. Tetap optimis begitu ya. Medan apa kabar juga ini? Medan panas. Medan panas, oke. Jakarta sedang ini, mendung ini kondisinya. Sedang mendung ya. Apakah ini menjadi salah satu pertanda ini Mas Frankie dengan sentimen tadi global yang sudah kita sampaikan? Amerika sudah mengalami koreksi, kemudian diikuti dengan wilayah Eropa, sementara Asia masih mencoba berharap dengan adanya vaksinasi. Sementara di Indonesia pun kondisinya tidak jauh berbeda. Bagaimana analisis Anda? Apakah sentimen dari kondisi pergerakan di Wall Street akan lebih mempengaruhi pergerakan indeks atau justru ada trigger lain di dalam negeri? Kalau sekarang kita sekarang berada di low interest rate environment, jadi era suku bunga rendah. Kemudian kita juga melihat rupiah itu very strong ya, 13.800-an. Right? Kemudian Indonesia ada satu yang lebih unik, di mana Indonesia ada omnibus law. Yeah. Jadi kalau kita lihat dari segi ini ya, dari segi global memang akan sangat mempengaruhi. Apalagi kemarin yield suku bunga, yield obligasi Amerika sudah mulai ada uptick ya, 9 basis point kemarin. Itu bisa jadi sebuah pertanda kalau investor-investor di sana mulai mengkhawatirkan akan terjadinya uptick inflasi di Amerika. Karena kan ini ya, kalau setelah ada vaksin, spending orang akan lepas dari bottleneck. Nah, ketika itu terjadi dengan industri-industri kemarin, bar, restoran, mall itu kemarin banyak yang bangkrut, jadi supply-nya turun, sedangkan demand-nya bisa meningkat karena stimulus yang terjadi. Jadi inflation dilakukan bisa uptick. That is why ini ya, dia meningkat. Oke, tapi dari US Treasury sendiri di Amerika Serikat yang ada peningkatan, akankah ini juga akhirnya menekan pasar saham nantinya? Benar, sangat bisa. Maksudnya karena seluruh dunia secara global itu melihat ke arah the Fed. Ketika the Fed memberikan stimulus yang besar, maka risk asset di global, especially emerging market itu meningkat. Salah satunya rupiah aja sampai 13.800 gitu. Karena stimulus US yang meningkat. Jadi gold, emerging market stock, even Bitcoin. Baik, berarti kalau kita lihat akankah tekanan itu justru mereda pada saat masuk ke Indonesia, dalam artian indeks harga saham gabungan akan terus bertahan begitu, mengingat level 6.200-an, kemudian 6.300 kan kemarin sempat menyentuh, tapi lagi-lagi rawan profit taking karena kita lihat asing pun nampaknya sedang menikmati cuan nih dengan melakukan aksi jual dulu. Benar. Jadi kalau kita lihat ya, kalau di Indonesia sendiri, harusnya Indonesia saat ini sudah bisa lebih resilient terhadap dana asing. Kenapa? Karena faktor dana asing yang dulu itu 65% sampai 70%, sekarang udah tinggal 40%. Jadi the factor of foreign play itu udah lower, malah sekarang domestik yang lebih menguasai market Indonesia. Betul. Dan selama 4 tahun terakhir, boleh dikatakan asing itu keluar lebih dari 150 triliun. Dan dalam periode yang sama, indeks kita ditopang oleh investor retail. Jadi, I think Indonesia sudah bisa lebih resilient terhadap keluarnya dana asing. Ya, kalau dari sentimen di dalam negeri, apalagi yang ditunggu? Kemarin data-data surplus neraca perdagangan sudah terprice in juga begitu dan masih mengangkat pergerakan indeks harga saham gabungan. Vaksinasi pun masih terus berlangsung. Tenaga kesehatan, kemudian masyarakat yang lanjut usia pun sudah diperbolehkan. Nanti tinggal lebih luas lagi kepada masyarakat umum. Bagaimana Anda melihat dengan adanya pandemi ini? Apakah kita sudah mulai bisa mengatasi dengan adanya data-data kasus positif yang menurun di Indonesia? Kalau di Indonesia sebenarnya ya tadi itu ya, vaksin play itu adalah satu faktor yang menurut saya bisa baik untuk Indonesian market. Kemudian yang kedua adalah terbentuknya ini INA, Indonesian Investment Authority. Nah, itu dia. Yang akan kita bahas nanti ya. Itu menarik ya, menjadi salah satu trigger nantinya. Itu akan jadi salah satu trigger karena itu bisa attract banyak sekali dana yang masuk dari asing ke Indonesian market gitu.